Langsung pendalaman ya dari Nasdem Pak Rudi Yanto Lalo. Silakan. Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan pengadu, Pak Jaksa Jovi. Ya. Kalau melihat, membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini, sampai heboh se-Indonesia, Pak. Instagram pribadi saya maupun WhatsApp saya viral. Curhatan mungkin Pak Jovi ya. Dan itu diteruskan berkali-kali. Sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira. Karena ini pasti kalau urusan mobil dinas, himbauan, ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu, Pak. Karena apa ya? Hebat sekali Komisi 3, Pak. Betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3, Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan, Pak. Ya, betul kata Pak Jamwas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jovi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil, Pak. Tapi kita cari solusi terbaik, Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa, Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik bagi kami. Publik ini lucu-lucuan. Yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah. Ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat saudara Jovi memposting seperti itu kita tidak tahu. Niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jovi yang tahu. Murni himbauan moral kah? Atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya, di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari, dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan. Mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya, ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar apa ya, malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan, wabarakatuh. Pak. Pimpinan, Apa, Pak? Ada apa, Pak? kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga, Pak. Ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Itu saya masukkan saja, Pak. Makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak, Inca, silakan.
Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kajati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jopi dan para penasihat hukum. Saya berterima kasih dan respek kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar. Tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda. Anggap saja saya kakakmu saja. Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini. Baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat. Berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan 2 anak muda saja kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini. Sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan Saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya. Butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu. Masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita. Itu harus kita akui, Pak Jamwas. Ya. Di Sumatera Utara pun, Pak Kajati, banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara, setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional. Supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan. Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara kapus penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah sekarang yang kedua, kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya, tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat, baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan. Yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut.
Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu. Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya. Tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas, ambil alih ini perkara. Selesaikan baik-baik. Dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini. Agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE, apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin, DPR yang bikin, waktu itu saya masih jadi aktivis, ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya. Informasi dan transaksi elektroniknya jadi hilang. Dikit-dikit informasi diadili, dikit-dikit informasi diadili. No, pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi, saya lewat pimpinan, saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi, ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan. Ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu. Kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok? Atau di medsos? Tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya. Jadi, jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau menyatakan rumah besar kejaksaan. Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah, harus kau selesaikan ini. Pak Kajati, supervisilah dengan baik. Pak Jamwas, bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, tadi Pak Kajati menginformasikan ada pihak yang merasa dirugikan ya atas tindakan. Saya pengen tahu yang mengajak beliau ke sini siapa Pak? Yang menghadirkan siapa? Kita tolong Mbak, ya diundang oleh siapa Mbak? Orangnya ada? Yang mana orang? Ya yang menghadirkan ke sini siapa? Diundang oleh siapa gitu? Apakah Anda diundang? Enggak Pak. Silakan duduk. Baik. Jadi gini, apakah teman-teman saya pikir kita bisa saling menghormati ya, walaupun kami ini cuma ketua Komisi 3, kami ini punya prosedur. Kalau ingin merasa misalnya lebih baik mengajak pihak lain ya yang ada kaitan dengan apa yang sedang dirapatkan di sini, bisa dengan ke sekretariat diusulkan, Pak kayaknya kurang imbang ya, kalau hanya pihak Jovi yang hadir, pihak yang merasa dirugikan kalau bisa dihadir, kami pasti akan akomodir ya.
Karena nggak mungkin datang ke sini Pak, tanpa ada yang mengajak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kami tetap menghormati. Ya, lain kali mekanismenya seperti itu Pak. Kita kedepankan ya saling menghormati sesama kita Pak, institusi masing-masing. Silakan Mbak, mohon maaf Mbak, kalau berkenan ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan. Ya silakan Mbak. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya amat hormati anggota Komisi 3 DPR RI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Nela Marcella, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi apa yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan. Saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini. Saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi kejaksaan pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Silakan, apakah ada kuasa hukum atau keluarga yang mendampingi ingin berbicara? Silakan, nanti dulu, Bu. Jangan ditanggapin, Pak. Jangan dulu, ya. Dari pihak siapa, Mbak? Siapa namanya? Izin, Mbak. Izin pimpinan, saya Nela Marcella sebagai korban. Mbak Nela, apakah pimpinan. saat ini ada pendamping Mbak atau kuasa hukum yang ingin ikut menyampaikan ini pendapat? Izin pimpinan, tidak ada pimpinan. Oh, oke. Terima kasih. Ya, cukup pimpinan. ya. Sudah ini ya, cukup ya kesempatan diberikan ya. Oke. Berikutnya Pak Mangihut. Nah, ini dia sesepuh kita dari mantan Kajati ini. Yo. Siap. Mangihut the Dragon. Perintah Ketua. Ini sekarang diuji nih. Mau jeruk makan jeruk, tidak apa-apa lah. Melihat jeruknya, kalau jeruknya jeruk sangkis, enak. Kalau jeruk brastagi pun sekarang pun tak enak lagi. Sudah ada yang nggak enak jeruk brastagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ketua, dan rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, Pak PLT Jamas, Pak Kajati, Kajari, dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Saudara Adinda Jopi Andrea, dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah
menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda, Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan. Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini. Ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini. Ya, ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini. Saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat. Ya. Mempermalukan juga institusi. Kau juga Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya, jangan kau dengarkan. Itu fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dari Dengarkan ruangan. ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang saya pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE, ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah
hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir, masalahnya apa? Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu. Ya, ini kita jangan terlalu kebablasan kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu, 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas, itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali, saya kira, ya, pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi. Sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih, Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya. Tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit. Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di masuk situ. itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu Yang Mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. 29 hari. Aturannya gimana, Pak Sesjamwas?
tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Sesjamwas ya. Faktanya kata Jovi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal akses. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Itu harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25, tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal, tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Yes, Pak Bob Hasan ini ketua balik nih Pak. Jadi ketua balik ini nanti yang akan memimpin juga berbagai undang-undang yang terkait kejaksaan, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dari Kejaksaan, Sesjamwas, Pak Kajati, Pak Kajari dan jajarannya. Kemudian juga dari Dinda Jovi Bakhtiar, SH, dan para kuasa hukumnya. Saya tadi banyak mencermati sebetulnya, ya. Hanya saya meminta betul-betul pihak kejaksaan untuk kembali ya mempelajari terkait dengan pemberhentian tidak hormat tadi. Ya, jadi memang ini persoalan yang akhirnya melebar dan sangat merugikan lembaga kejaksaan. Tetapi kerugian ini tentunya tidak terlepas juga dengan bagaimana penanaman nilai moral baik dari para pejabat kelas tingginya, menengahnya sampai bawahnya. Ini kurang tidak sistematis dan tidak masif. Ini kenapa saya katakan masif, karena kejaksaan itu luas, Pak. Tapi kalau kita bicara desentralistik, itu tentunya tidak lepas dari kepemimpinan wilayah. Dinda Jovi, ya, Anda itu yang mendampingi hari ini adalah anggota-anggota saya. Ya, banyak anggota saya di sini yang mendampingi, tapi anggota saya ini semuanya berpikir objektif, ya. Karena hari ini sudah masuk ke dalam ranah perkara di lembaga pengadilan. Jadi kita di sini di DPR ini tidak untuk mengintervensi hal-hal yang seperti itu. Dinda Jovi, yang harus Anda sadari sekarang ini, Anda baru masuk dalam dunia masyarakat. Anda dulu kuliah, saya tidak sebut kampusnya, kuliah itu tujuannya untuk bisa kita terjun ke masyarakat. Dan di masyarakat itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intelektualitas kita untuk mendapatkan segala apa yang kita harapkan. Maka bentuk komunikasi kita harus seimbang antara intelektual kita dengan spiritualitas kita. Jadi harus dipikirkan apa kedepannya yang akan menjadi risiko dan sebagainya dan seterusnya. Saya salut dengan Anda orang yang cerdas, ya. Tetapi bangsa dan negara kita membutuhkan orang-orang muda yang bukan hanya sekedar cerdas. Sekarang ini di kementerian kabinet kita ada yang betul-betul akan fokus, ya, mengelola tentang intelektual.
Dan beliau menyatakan tes IQ dalam satu hari, seseorang bisa berubah dalam seminggu kemudian. Jadi IQ itu bisa berubah-ubah, tetapi moralitas kita tidak akan pernah bisa berubah. Itu yang terpenting yang harus Anda jaga. Jadi jangan Anda melihat, jadi sekarang saya kasih tahu lagi di hadapan pimpinan-pimpinan Anda, kriminalisasi itu harus dilakukan. Dalam ilmu hukum, kriminalisasi itu harus dilakukan. Karena apa? Seseorang yang masuk dalam jeratan hukum, berarti jeratannya itu tinggal diuji, diurut kembali. Itulah diuji dan diurut kembali, namanya kriminalisasi. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika ada ini, ada ininya, semua harus ditempelkan, harus direkatkan. Saya kira Anda juga sudah mengerti, memahami, karena Anda kan sudah akan masuk sebagai jaksa penuntut umum. Harus melakukan kerangka bagaimana mengkriminalisasi sebuah sesuatu peristiwa pidana yang dimana pembuatnya itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana itu. Maka harus ada rantai yang disebut dengan mengkriminalisasi. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita sekarang sedang mengalami pergulatan di lembaga peradilan, kemudian kita berpikir dikriminalisasi. Nah ini yang harus kita lihat di situ. Nah bagaimana kita bisa melihat itu, Jovi? Kita tidak bisa hanya memandang dari intellectual question kita. Kita harus memandang dari spiritualitas kita. Dan siapa yang menjadi korban itu harus betul-betul kita perhitungkan, apakah perbuatan kita ini benar atau tidak. Apakah perbuatan kita ini hanya berefek kepada kerugian dalam diri kita. Kita pernah nggak berpikir bahwa korban juga punya orang yang dianggap yang pelapornya saudara Jovi itu kan, kenapa dia melaporkan? Karena dia juga punya perasaan, Dinda. Nah ini harus kita kembalikan ke situ. Jadi keilahian kita harus kita munculkan sehingga akan terguyur lagi kepada pemikiran kita, sehingga kita tidak akan melangkah hal-hal yang merugikan banyak orang. Begitu. Itu saran dari saya. Nah dalam persoalan ini saya menyarankan kepada Anda untuk tunduk, meminta maaf. Ya, lakukanlah perlawanan-perlawanan dengan cara meminta maaf. Nah ini bahasa saya ini perlu setengah kamar saya sampaikan kepada Anda, tidak mungkin di sini. Tetapi saya sampaikan di depan umum ini karena apa? Mestinya Anda saat ini dalam keadaan yang terjepit, sehingga Anda coba berupaya melakukan perlawanan-perlawanan, baik itu lewat media sosial dan sebagainya, ya mestinya pada saat ini sampai masih terjepit, Anda harus mencari lagi hal-hal cara. Nah, hal cara ini saya menyarankan, saya tidak perlu lagi mengulas siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang melakukan apapun gitu ya. Anda lakukanlah cara-cara untuk meminta maaf dengan cara apapun. Ya, mudah-mudahan saran saya ini, kalau Anda anggap saya abang Anda, saran saya ini saran yang paling mujarab. Lawan yang terhebat pun dengan cara upaya bermaaf-maafan, itu hasilnya akan luar biasa. Anda akan menemukan jalan yang berbeda. Seperti itu ya. Bisa difahami maksud saya. Saya nggak bisa ngobrol panjang. Tapi kalau celah-celah cerita apa segala macam, semua sudah saya pelajari. Ya, jadi saya sarankan minta maaf. Dan bapak-bapak yang di kejaksaan, mohon Pak, ada jalan lain. Sehingga persoalan ini selesai. Karena persoalan ini seperti tadi kawan-kawan menyatakan, ini persoalan sepele. Ya. Dan Jovi ini usia masih sekian, ya kan? Apapun caranya, kalau tadi saya sama senior kita di kejaksaan menyatakan untuk belum memiliki memenuhi syarat material untuk di PTDH dengan tidak hormat itu loh. Jadi, tapi saya tidak ingin berdebat di situ Pak. Bapak-bapak, Pak Ses, Pak Kajati terutama, ya saya lihat Pak Kajati performnya luar biasa, ya tajam, bukan hanya pandangannya tapi auranya terasa tajam. Jadi maafkan Jovi juga, kalau bisa Jovi dimaafkan. Tetap kalau lembaga peradilan itu tidak bisa kita, karena elemen kita kurang. Tapi saya, karena yang mendampingi beliau ini adalah anggota-anggota saya Pak. Oke. Itu ya. Jadi saya hanya sebentar Pak, sedikit pimpinan. Saya minta, ini Jovi tolong diteruskan Jovi. Saya minta bapak-bapak pimpinan di kejaksaan
yang di Kejaksaan Tinggi maupun di Kajari, berikan celah buat Yofi. Gitu. Bagaimana caranya? Tapi kalau hukuman Yofi, kita serahkan kepada lembaga peradilan. Oke, terima kasih Pak Bob. Pak Nasir Jamil, PKS. Baik Ketua, terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Dulu ya, sampai jam 15.40 lah ya, biar langsung nanti closing statement. Saya lanjutkan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sesjen Jamwas yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kajari Tapanuli Selatan, dan Saudara Jopi, beserta seluruh yang hadir pada hari ini. Saudara Jopi, saya pikir Anda beruntung, ya, karena Anda seorang jaksa. Tidak semua orang bisa menjadi jaksa, karena itu Anda beruntung. Dan Anda juga beruntung bisa duduk di situ. Ketika kami mengundang Kapolda Sulteng, mengundang Kapolda NTT misalnya, seorang Rudi Soik duduknya di situ, tidak di situ. Jadi Anda beruntung, ya. Oleh karena itu, keberuntungan seperti ini harus dipahami dengan baik. Tadi sejumlah kolega sudah menyampaikan bahwa ketika kita masuk dalam satu organisasi, maka kita dituntut loyalitas terhadap organisasi itu. Memang saya tahu ya bahwa saya dengar-dengar entah benar entah enggak, basic Anda itu LSM sebelum menjadi seorang jaksa, itu saya dengar. Kalau tidak benar ya tidak mengapa. Ya. Tapi bagi saya loyalitas itu dibutuhkan. Kami juga anggota partai politik begitu. Ya, ketika pimpinan partai politik memutuskan, kita siap menjalankan. Walaupun mungkin hati kita nggak cocok, nggak setuju, tapi kita loyal dengan pimpinan, loyal dengan apa yang diputuskan oleh organisasi. Apalagi kita seorang aparat penegak hukum, ya. Kita punya media untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, begitu. Dan tentu saja memang media sosial hari ini sudah cukup berkembang. Ya, kita harapkan memang seorang aparat penegak hukum ya harus hati-hati dan berhemat menggunakan media sosial. Ya, tidak kemudian semua harus kita share, ya, kita ini dan sebagainya. Dan tentu saja dalam pandangan psikologi bagi orang-orang seperti itu, ya saya pernah baca di satu majalah nasional, ya itu memang ada semacam gangguan sebenarnya, ya orang-orang yang seperti itu, ya ada gangguan. Dan hari ini memang banyak beberapa yang selegram itu sudah mulai tidak mengupload, memposting kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini barangkali saya pikir pimpinan kejaksaan perlu juga memikirkan, ini mohon maaf ya, perlu memikirkan, ini untuk semuanya ya, perlu memikirkan alokasi anggaran untuk memeriksa kesehatan mental setiap anggota kejaksaan. Ya, jadi secara reguler, ya, secara reguler apakah 6 bulan sekali dialokasikan, karena mereka menghadapi persoalan hukum, tuntutan sana sini, itu tentu pasti kadang-kadang terganggu kesehatan mentalnya, ya, sehingga perlu di backup oleh institusi agar dia bisa terus leading begitu, ya. Dan saya pikir pemeriksaan ini bukan mengatakan bahwa dia kemudian punya gangguan yang akut gitu, gangguan yang serius, tapi paling tidak kita bisa memetakan, ya. Jadi pengawasan bisa memetakan, kemudian bidang pembinaan juga bisa memetakan. Ya sama seperti misalnya ada tes urin ya berkala yang dilakukan kepada semua orang ya untuk melihat apakah dia menggunakan narkoba atau tidak. Ya kan, ini kan tes ini juga sebenarnya untuk melihat apakah kita mengalami gangguan. Ya, gangguan itu kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, sehingga kemudian itu akan mempengaruhi dinas dia, kerja dia dan sebagainya. Barangkali itu saran saya untuk institusi kejaksaan. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini saya pikir saya juga sependapat dengan teman-teman lainnya, ya. Bahwa kita sebagai aparat penegak hukum diharapkan bisa hati-hati menggunakan media, kita punya saluran untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi saat ini nih, ya, yang oleh sebahagian kolega saya mengatakan tadi, ya sepele sebenarnya.
Jangan sampai seperti masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, kira-kira begitu. Jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Jadi ada istilah masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, gitu. Jadi dia main sana, main di sini, lempar sana, lempar sini dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai hal-hal itu bisa terjadi. Nah, jaksa juga sering kan melakukan mengenyampingkan perkara dalam beberapa hal, mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Itu orang lain, bukan aparat jaksa. Mungkin perlu dipikirkan ya, sehingga kemudian semuanya bisa damai ya, kemudian semuanya bisa akur kembali. Kita menyadari melakukan introspeksi institusi dan melakukan introspeksi pribadi ya terkait dengan masalah ini. Jadi kalau untuk orang lain aja kita bisa mengenyampingkan perkara misalnya, ya lalu kemudian kita tempuh mekanisme lain, ya karena jangan sampai tadi saya katakan jaksa tanpa kejaksaan gitu. Ya, jadi seolah-olah tidak ada institusi kejaksaan ketika ada anggotanya melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Nah karena itu sekali lagi saran saya, ya sering yang kita baca kadang-kadang di kantor Koramil, Kodim, damai itu indah. Ya. Damai itu indah. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami menyayangkan memang ya kejadian ini. Memang di beberapa WhatsApp itu sampai juga soal saudara Jopi ini. Ya, ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Sehingga mereka bilang perhatian benar itu Komisi 3 sampai manggil Jamwas, Kajati, Kajari dan sebagainya. Tapi untunglah sudah dijelaskan oleh Dr. Habibur Rahman kenapa kemudian perlu mengundang ke ruangan ini. Jadi sekali lagi Ketua, mudah-mudahan ada jalan damai ya lewat kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, apalagi yang dihadapkan juga adalah aparatur jaksa, dan kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya introspeksi institusi dan introspeksi diri. Terima kasih, itu pendapat kami Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita perlu mendengar petuah dari Bapak Rikwanto. Nah, ini orang yang sangat bijak, kalau ngomong selalu bijak nih. Silakan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Pak Ketua juga mesti menyediakan tensi kali ini. Tadi saya lihat udah naik-naik, darahnya agak naik kawan kita ini. Gara-gara Jova ini. Ya. Ini Pak Sinaga nih kalau seperti Jova nggak mungkin bisa duduk di sini nih ya. Walaupun sering naik-naik tapi tetap santunnya nggak hilang kayak orang Jawa. Ya. Sudah lama di Jawa. Manggil istrinya pun Zeng. Kita namakan beliau sekarang Pak Siliong. Ya, Sinaga namanya. Baik Pak Ketua, izin. Ya tadi rekan-rekan bilang ini sebenarnya kasus ini nggak pantas sampai di sini nih. Aduh, ecek-ecek. Tapi ternyata sampai di sini juga. Berbahagialah Mas Jova ya, bisa sampai duduk di situ kata Pak Nasir itu. Itu luar biasa, sandingan dengan Pak Kajati di depan-depan kita ini ya, sampai bersedia menyediakan waktunya untuk membahas masalah ini ya. Di dalam organisasi itu apapun bentuknya, TNI, Polri, kementerian, lembaga, termasuk di DPR ini ada yang namanya budaya organisasi, perilaku organisasi. Masing-masing punya karakter organisasi itu. Nah, karakter-karakter di situ, budaya di situ, perilaku di situ dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang itu melekat di masing-masing individu yang berada di organisasi itu. Ya, Pak Jaksa juga melekat, Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Tinggi, ya Jova juga melekat kalau sudah masuk di situ. Aturan-aturan mainnya mesti diikuti, sistemnya mesti diikuti. Tidak bisa jalan sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita nih, mohon maaf ya, sudah makan sekolahan semuanya. Ya, kasarnya gitu kata Sidul, makan sekolahan kan gitu, kata Pak Benyamin itu. Artinya kita sudah teruji secara intelektual, secara emosional, secara spiritual mungkin, untuk menjadi manusia-manusia yang beradab. Beradab itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan.
Nah, adabnya itu masuk dalam struktur organisasinya itu. Nah, adab-adab itulah yang kita ikuti bersama supaya kita masuk dalam golongan orang yang beradab. Banyak di antara kita yang IQ-nya bagus, tinggi-tinggi. Cuma bicara EQ-nya, emotional question, apalagi spiritual question itu anjlok. Akhirnya jadi penjahat dia. Penjahat itu pinter-pinter loh Pak, kalau nggak mungkin bisa ngerampok dia. Nggak mungkin bisa mencuri uang dari bank pakai digital itu. Tapi karena emosional dan spiritualnya nggak ada, ya nggak jalan. Kadangkala di dalam pengetahuan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, IQ itu cuma digunakan 20-30%. Yang lain EQ, SQ, emotional question, spiritual question. Itu masuk dalam golongan orang-orang yang beradab itu. Kalau kata Pak Ustadz, berakhlak lah. Ya. Nah, dalam konteks di internal kejaksaan ada yang tersakiti ya, saudari kita tadi di belakang itu. Dan dia punya hak untuk menuntut kerugian yang dia derita, kerugian yang dia dapatkan. Jangan dilupakan, ada orang tersakiti. Wadahnya di kejaksaan masalahnya. Tadi rekan kita sudah bilang maaf-maafan, kemudian bahasa kasarnya sama-sama tahu diri lah kita itu ya. Jova juga, lembaga juga, dan lain-lainnya. Kalau bicara tadi akar masalahnya, mobil dipakai pacaran, itu mungkin persepsi atau tuduhan nggak tahu ya. Tapi di sini juga banyak itu mobil DPR disuruh jalan, yang jalan siapa itu ya? Bukan anggota DPR. Ternyata yang punya mobil nyuruh dia beli makanan gitu ya, beli minuman. Ya. Di TNI Polri juga begitu, banyak mobilnya dipakai siapa-siapa, tapi ada tujuannya dan lain-lain. Itu baru mobil, belum yang lain, rumah dinas, fasilitas-fasilitas lain ya. Nah, kalau ada yang kurang pas di situ ada mekanismenya. Itu patuhi kultur budaya organisasi, dipegang erat itu. Kalau tidak keluar dari situ ya siap keluar sebenarnya. Saya nggak suka di kepolisian, saya nggak suka di TNI dengan aturan-aturan yang melekat pada saya. Saya nggak suka itu, ya check out. Saya nggak suka dengan Indonesia, ya check out. Saya nggak suka dengan dunia, ya check out dari dunia. Entah kemana kayak gitu ya. Caranya gimana? Ya kan gitu kan. Kan disuruh kan, kalau kau nggak suka sama aku, nggak ngaku sama aku, pergi dari korong langitku, kan gitu katanya. Kata Tuhan ya. Tapi humas kita ini. Kan gitu. Kalau kita mau di rumah situ ya ikuti aturan di situ. Tata caranya, aturan mainnya. Jangan suka-suka sendiri. Itu pesan saya. Tapi kan ini di Sumatera Utara ya. Di Medan itu. Saya sering menangani kasus-kasus ya. Saya mantan polisi Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya. Kasus itu rumit, pelik, susah. Tapi kadang-kadang saya bisa selesaikan bukan karena kehebatan bermain hukum, teknik-teknik penyidikan, bukan. Cuma saya tanya sama mereka. Kumpulkan, saya tanya sama mereka, kalian tahu nggak? Saya udah kesel nih kan. Kalian tahu nggak kenapa bumi, matahari, bulan itu beredar tidak pernah tabrakan? Coba kalian jawab, kenapa mereka beredar tidak pernah tabrakan? Putar-putar itu. Itu kan udah peredarannya Pak. Itu kan sudah ilmunya, hukumnya begitu Pak. Bukan. Biar kau tahu ya. Karena mereka saling pengertian. Sederhana itu aja. Jadi kalau bermain kasus itu nggak usah berbelas pantun lah. Ya pantun ini banyak. Sekarang kau mau selesai nggak? Kalau mau, turunkan stamina, turunkan tensinya, turunkan yang lain-lain. Ayo kita berembuk. Jadi begitu selesai ini, akhirnya ketawa-ketawa. Ya sudahlah Pak, ya sudahlah gitu. Ya kan kalau anggaran pengetahuan, anggaran ilmu-ilmu masing-masing, wah nggak selesai tuh. Apalagi di kita ini banyak kali alasannya untuk buat supaya ini begini gitu ya. Nah itu banyak tadi saran dari rekan-rekan. Ya kejaksaan juga masih mau menganggap Jova ini anak kandungnya. Jova juga harus mau beradaptasi di kejaksaan. Saya jaksa loh, saya ikut norma-norma di kejaksaan. Saya ikut aturan main di kejaksaan. Saya ikut kultur di kejaksaan.
Kalau kita merasa jagoan, mampu, bisa, kalau bisa dunia aku lawan, ya tadi saya bilang di awal, aku nggak suka di sini, ya aku keluar aja. Nggak usah pakai sidang-sidang begitu. Ya kan? Tapi kalau masih mau di situ, ikuti. Itu jalan terbaik. Ya. Tadi ya ingat, IQ tidak menjamin orang sukses. Yang menjamin adalah EQ-nya, emotional quotient sama SQ-nya. Itu. Ya kalau masih mau jadi jaksa ya baik-baiklah sama organisasi kejaksaannya itu. Ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Mbak, aduh, aku silap, aku salah. Ya, kalau kulit kata-kata kau di situ ya, memang sakit itu, apalagi perempuan. Ya, nggak usah kita bersilat-silat jauh-jauh lah, itu menyakitkan memang. Kau buat alasan bisa lah karena kau pandai. Begini gitu. Tapi bukan begitu masalahnya. Ini orang pandai semua di sini nih, bisa menafsirkan itu, walaupun tidak harus masuk sidang pengadilan. Artinya apa, maksudnya apa? Yang dibutuhkan sekarang, ayo kita sama-sama duduk bersama, saling memahami. Kalau kita masih mau di kejaksaan, ya masuklah dengan baik-baik dengan kejaksaan. Ikuti aturan yang ada. Mudah-mudahan pintu kejaksaan masih terbuka untuk Jova. Gitu ya Pak Jaksa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bijak kali nih. Apa kali nih abang kita ini? Izin pimpinan. Ya. Pimpinan tambahan sedikit pimpinan. Oh ya, silakan. Dari ini dari Gerindra. Pimpinan, melihat dari kasus yang ada, berkaca dari masalah yang ada, dan juga ini sekaligus mencegah jangan sampai masalah ini terulang kembali. Saya rasa ini di kejaksaan perlu juga mengeluarkan pedoman yang jelas tentang penggunaan media sosial bagi jaksa dan pegawai kejaksaan. Ini perlu supaya jangan sampai kejadian yang seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Termasuk bagaimana menyampaikan kritik internal secara etis dan aman. Itu saja pimpinan, terima kasih. Oke, teman-teman semua, saya pikir nih benang merahnya sudah nampak ya. Tinggal masing-masing hanya 3 menit Pak, saya batasin, jadi supaya nggak berbalas pantun. Closing statement dari Pak Jamwas dan dari pihak Jopi hanya 3 menit, saya kasih ya. Yuk, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. 3 menit. Jadi hanya menjelaskan bahwa tadi dari semua pertanyaan ataupun masukan-masukan dari anggota Komisi 3 yang tadi kami terima, kami rampungkan juga menjadi satu jawaban saja. Jadi mengenai tadi yang terakhir, apakah sudah ada pedomannya? Sudah ada penggunaan media sosial. PNS wajib menunjukkan integritas dan keladanan sikap perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang. Itu juga semua di media sosial juga harus sudah diatur, tidak boleh flexing, tidak boleh apa, itu sudah ada surat edaran Jaksa Agung. Kemudian juga sebetulnya Saudara Jovi ini bisa ada jalan keluarnya yang dia bisa lakukan, yaitu melalui whistleblowing system. Whistleblowing system itu adalah pengaduan yang dilakukan dari orang dalam terhadap atasannya atau siapapun. Itu ada jalurnya, kenapa dia tidak tempuh itu? Harusnya dengan itu bisa diselesaikan, itu bisa dilakukan di asisten pengawasan atau di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Tapi selama ini, selama setahu saya tidak ada laporan Jovi terhadap masalah ini kepada Jamwas. Sehingga langsung di media sosial. Mohon maaf Pak, closing statement Pak. Jadi yang Bapak sampaikan kan udah dibahas semua tadi. Baik, terima kasih Pak. Pada intinya dari masukan-masukan itu nanti akan menjadi kami pertimbangan. Dan nanti di Majelis Kehormatan Jaksa soal 28 dan 9 hari itu akan dibahas. Penyelesaiannya di situ, kita lihat nanti pertanggungjawaban itu. Dan terima kasih sekali lagi atas masukan-masukan dari anggota Komisi 3 yang terhormat. Dan selanjutnya nanti mungkin akan kami tindak lanjuti setelah ini. Terima kasih Pak. Oke Pak Jopi, ini closing statement Pak ya, jangan berbalas pantun ya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat segala masukan dan juga nasihat serta kesempatan pada kali hari ini bisa berdiskusi dan juga bisa mencoba untuk mencari solusi terbaik dari semua masalah yang ada. Saya ingin menyampaikan bahwa
kritik yang saya lontarkan itu bukan sebagai bentuk pemberontakan, tetapi sebagai bentuk cinta saya kepada kejaksaan. Bahkan saya berjuang di Mahkamah Konstitusi juga untuk kejaksaan. Sudah mekanisme internal sudah saya tempuh. Jadi saya hanya ingin menyatakan bahwa Pak, sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung bahwa saya tidak benci kejaksaan, tetapi saya hanya benci oknum-oknum pejabat. Jangan berbalas pantun itu lagi. saja. Terima Pak kasih. Sudirman. Ya. Terima kasih. Mbak ini siapa? NM, apakah ada yang disampaikan closing statement, Mbak? Monggo, yang tadi di belakang. Kalau tidak ada nggak apa-apa juga. Kalau ada silakan, kami berikan kesempatan. Cukup. Oke, terima kasih. Minta tolong nih kesimpulan. Jadi gini Pak, semua dengar, Pak Jopi dengar. Intinya ini bukan persoalan remeh atau nggak remeh. Ini sudah viral kemana-mana persoalan ini. Kita masing-masing anggota Komisi 3 sudah mendapatkan WA itu mungkin puluhan ratusan dari orang yang meminta perhatian terhadap kasus ini. Kalau nggak kita ekspos di sini, ya nggak akan ketemu benang merahnya. Ya, jadi intinya kami hanya menunjukkan kepedulian kami kepada mitra kami, ya institusi adiaksa, ya jangan sampai